Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Selamat sore, Bu Wulan. Apa kabar? Sehat? Sore, alhamdulillah sehat. Bu Yuli, apa Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat juga. Senang akhirnya kita punya waktu ya setelah kemarin Mm, mencocokkan jadwal kapan kita bisa ngobrol bersama seperti saat ini. Akhirnya pada sore hari ini kita bisa sama-sama longgar, bisa sama-sama bertemu untuk ngobrol-ngobrol ya. Eh, Kemarin kan Bu Wulan WA saya katanya ada beberapa hal yang betul. ingin diobrolkan begitu. Nah, oleh Mm-mm. karena itu pada sore hari ini saya menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan dari Bulan dan kita Iya, bersama-sama mencari pemecahannya barangkali saya bisa membantu permasalahan tersebut. iya. Oke, Bulan, ada apa ya yang sedang dihadapi? Mungkin ada Mm-mm. kesulitan atau kendala yang sedang Bulan hadapi? Kalau boleh saya tahu kendalanya apa? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Yuli sudah Mhm, menyempatkan waktu khusus untuk saya. Karena ya, saya benar hari ini pengen cerita banget ke Bu Yuli. Sebenarnya mhm, saya ada sedikit permasalahan. iya, Sebenarnya sih bukan masalah, tapi kayak kegelisahan saya loh Bu. Saya agak ah, ragu-ragu dengan persiapan saya tentang gelar karya untuk CGP. Nah, oh, iya 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 iya, sebenarnya kan kayak saya pribadi, tapi saya agak mhm, ada apa ya, menyangkutkan kayak siswa atau pihak lain itu ikut membantu untuk karyanya mmm, saya. Nah, sih ada kendala di situ Bu Yuli. oh, iya iya. Jadi Mhm. bulan ini punya rencana untuk sebuah proyek. Kalau boleh tahu proyek apa itu? Rencananya saya mau buat sebuah lagu. Lagu ini Mhm, sih saya khususkan untuk anak-anak di sekolah saya. oh, iya, Nah, sudah ada liriknya sih Bu, sudah ada. Jadi saya sudah kemarin mencoba melalui aplikasi mhm, Suno, sudah mencoba untuk lagunya. Dan menurut mhm, saya sih bagus ya, tapi nggak tahu menurut teman-teman yang lain atau menurut siswa tuh saya masih agak minder seperti Bu, gitu Bu. oh, begitu. Mhm. Ya, berarti sudah punya plan-nya ya? Maksudnya rencananya apa yang mau dilaksanakan, kegiatannya seperti apa, itu sudah ada bayangannya ya? Sudah, tapi saya masih bingung saya harus mulai dari mana dulu. Terus Mmm, bagaimana saya menyampaikan kepada kepala sekolah, guru-guru yang mhm, lain, termasuk kepada siswa, seperti itu. oh Karena begitu. saya masih berpikir, saya belum belum siap mendengar kata-kata misalnya ada kalimat yang tidak mendukung saya gitu loh, Bu. Ada kalimat negatif tuh saya khawatir sekali. Masih bayangan ya, Iya, berarti masih ada bayangan. sedikit keraguan-raguan ya. Mhm, Artinya itu kan belum terjadi, masih menjadi bayangan saja dan itu semoga tidak terjadi. Dan untuk meminimalisir biar itu tidak terjadi, maka harus ada, apa namanya, ada perencanaan dari Bu Bulan. Kalau boleh saya tahu, rencananya itu mau seperti apa kira-kira yang mau dilaksanakan? Step-stepnya begitu. saya sih baru ada gambaran, Bu. Rencananya sih saya mau mengumpulkan anak-anak yang saya pilih, yang Mhm, menurut saya mereka mampu di bidang musik sama vokal, untuk mhm, kayak kolaborasi bersama saya gitu, mhm, mengerjakan project ini. Saya sih sudah ada berapa anak yang sudah saya tembung gitu, saya bilang mhm, langsung, tapi mereka mhm, masih banyak alasan. Sebenarnya sih mmm, bukan alasan, saya sadar mereka tuh jadwalnya padat, kadang pulang sekolah mereka masih les, ada kegiatan dan lain-lain. Jadi belum ada titik temu nih dengan anak-anak, seperti itu. apakah melibatkan banyak orang proyek ini? Maksudnya kurang lebih ada berapa orang yang mau dilibatkan dalam Ada sekitar kegiatan? 10 sih, Bu, ada sekitar Oh, 10. sekitar 10, oh iya. Mhm, Terus untuk basic mereka apakah sama? Maksudnya ini kan siswa ya, mhm. siswanya itu satu tingkatan apa beda tingkat kayak gitu yang mau dilibatkan? Yang dilibatkan itu beda tingkatan.
Oh, beda tingkat. Mhm. Kenapa pilihannya itu beda tingkat? Tidak mencari yang satu tingkat saja mungkin untuk mempermudah jadwal biar sama jadwalnya begitu? Apa ada alasan tertentu mungkin dari Bu? Alasan saya pertama karena saya memilih mereka secara ininya saya, maksud saya yang mampu loh, Bu, yang mampu Mhm tuh ternyata mhm. beda tingkat. Misalnya yang di bawah tingkatannya atau yang sama, ada yang masih tahap belajar. Saya jadi milih yang tahap yang emang sudah mahir, seperti itu. Oh, Ternyata tingkatan berarti kelas melihat berbeda. kemampuan dari siswa ya? Melihat Mhm, kemampuan dari siswa tersebut karena dianggap dianggap mampu gitu, terus akhirnya, random ya, maksudnya tidak iya hanya betul, satu tingkat, ya, karena mhm. mereka berasal dari berbagai kelas yang berbeda, begitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk ketika memilih siswa ini, apakah Bu Wulan sudah komunikasikan dengan yang bersangkutan terlebih dahulu? Ada konfirmasi, ke mereka, maksudnya, mereka bersedia atau tidak, keberatan atau tidak, seperti itu? Kalau konfirmasi sih enggak, cuma saya langsung bilang, "Kamu ini ya, besok bantu ibu ya." Jadi saya nggak bilang ke mereka sebenarnya mereka bisa atau bersedia atau enggak loh, Bu. Saya langsung Mmm. kayak saya tembak aja, Oh, tembak aja. "Iya, Iya, besok bantu makanya ibu kan, ya, gini gini eee, gini," kita gitu. harus mungkin Gitu. Bu Wulan di tahap awal itu menanyakan Mhm, kesediaan mereka, kaitannya kan dengan pembagian waktu. Saya mhm, yakin mereka sudah punya kegiatan lain selain ini, mungkin ada yang les, ada yang ekstrakurikuler, kayak gitu. Jadi dari awal mereka harus punya pemahaman bahwa ketika dilibatkan dalam proyek ini, berarti mereka harus menyediakan waktu dan mhm, waktu itu harus, mereka harus konsekuen dengan apa yang sudah mereka, sepakati, kayak gitu, mhm. gitu. Coba Oh. nanti itu untuk bisa ditanyakan kesanggupan mereka untuk bisa dilibatkan dalam proyek Oh, tersebut. ya baik. Baik Bu Yuli, nanti saya akan mencoba untuk menanyakan kesiapannya. Mungkin juga saya salah selama ini, makanya saya yang meminta mereka, tidak Mhm, menanyakan mereka bersedia atau tidak sepertinya itu Bu. mhm, Makanya sampai saat ini untuk membuat mereka berkumpul menjadi satu untuk mhm, membahas proyek ini tuh kayak sulit. mhm, Ada aja kendalanya, misalnya yang mhm. satu ada kegiatan ekskul apa, ada yang satu ikut lomba, yang satunya lagi les, seperti itu Bu. Iya, Mhm, ya pastinya begitu. Kalau mereka sudah dari awal sudah menyatakan kesediaannya, mereka insya Allah akan komitmen, kayak gitu. mmm, Kemudian nanti kalau sudah untuk rencana apa namanya, latihan dan lain-lain itu, mhm. bisa dibahas bersama-sama, sesuai kesepakatan kira-kira mereka Mhm, waktunya bisanya kapan, seperti itu. Jangan ditentukan sendiri oleh Bu Wulan karena Bu Wulan kan tidak paham jadwalnya mereka. Jadi mhm, mungkin sebaiknya setelah kesediaan mereka itu sudah ditanyakan dan sanggup, dari anak-anak yang memang sanggup bergabung ini dikumpulkan dalam satu grup gitu. Bu Wulan bikin grup mhm, kecil, grup mhm, untuk mhm, kegiatan ini, ya. Biar koordinasinya lebih mudah di situ daripada nanya satu persatu kan habis waktu juga kayak gitu. mhm. Untuk menyinkronkan biar yang masing-masing itu semuanya bisa seperti itu. Oh ya baik Begitu. Bu, terima kasih nanti Mhm. akan saya coba, tapi saya masih ada kegelisahan lagi nih Bu, apakah saya Mhm, berpikir saya yang terlalu berpikir, apa ya, terlalu banyak ide atau mhm. saya yang terlalu banyak harapan besar seperti Ibu. Sebenarnya saya karya ini pengen saya tampilkan secara live gitu loh Bu, Oh, iya iya. tapi saya masih kurang percaya diri. Sebenarnya saya juga dari kayak dari Mhm, suara juga kurang bagus ya kan, pengen mhm. collab deh sama anak-anak dengan lagunya. Tapi saya masih kurang percaya diri apakah misalnya saya membawakan lagu ini live saat gelar karya, itu Mhm. sesuatu yang merepotkan atau bagaimana ya, Bu? Atau Saya kira kalau itu dipersiapkan secara matang, ya tidak akan ini, tidak perlu mhm, ragu loh, pasti mhm, yakin saja dengan kemampuan anak. Kecuali kalau mereka itu tampilnya spontanitas tanpa ada persiapan, nah mungkin ada keraguan-raguan dengan, mhm, penampilan nanti takutnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Tapi kalau sudah direncanakan dari awal, saya kira pasti hasilnya akan maksimal.
Oleh karena itu mungkin Bu Wulan harus menjadwalkan kira-kira target mau berapa kali latihan biar Mhm. hasilnya maksimal, seperti itu. Dan juga itu Mmm. terutama dari awal, meminta komitmen dari anak-anak, kesanggupannya mereka seperti itu. Dan hanya dipilih memang anak-anak yang betul-betul berkomitmen untuk bergabung dalam proyek ini biar hasilnya Mhm mhm. maksimal. Jangan memaksakan, artinya mungkin sih memang ada yang berbakat ya, tapi Mhm. anaknya ogah-ogahan, kurang berminat gitu. Mhm. Kalau dipaksakan kan nanti juga meskipun dia berbakat, dia tetap akan mengganggu, ini, jalannya proyek. Mungkin dia Mhm. yang sering nggak berangkat latihan atau gimana kayak gitu, nanti malah menghambat. Jadi dari awal kalau menurut saya pastikan hanya anak-anak yang memang sudah berkomitmen mau bergabung, seperti itu. Oh, iya. Terima kasih Bu Yuli, agak ada sedikit pencerahan nih buat saya, jadi Mhm, saya semakin semangat lagi untuk mempersiapkan mhm. anak-anak. Mungkin saya selama ini emang kurang berkomunikasi, terus Iya, menanyakan kesediaan mereka, apakah mereka mampu, mungkin secara garis besar mereka mampu, mungkin iya, kesiapannya seperti itu mhm, ya. Mungkin kalau anak-anak juga pasti ada yang dikorbankan, ya pertama waktu bermain mereka, harusnya mereka bermain malah membantu saya, apalagi kan ini sebenarnya adalah tugas pribadi saya, tapi saya melibatkan orang lain untuk membantu. Mungkin mhm, dampaknya juga agak banyak ya, Bu, ya saya pikir-pikir mungkin wali kelas atau guru mapel juga mhm, berdampak, mungkin kehilangan berapa anak di kelas mereka, seperti itu mmm. ya, Bu, ya? Ya, mungkin untuk meminimalisir komplain dari wali kelas gitu ya, dan Mhm. juga kita tidak merampas hak anak ketika pembelajaran, kalau saran saya sih latihannya itu nanti dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Mmm. Memaksimalkan jam ya jam kosong, tapi kalau yang jam kosong kan agak susah ya yang bersama-sama gitu. Mhm. Paling ya itu di luar jam pembelajaran, selesai pembelajaran mungkin 30 menit atau 1 jam lah lamanya kayak Mhm gitu ya sesuai mhm. kesepakatan saja atau mungkin di hari libur Sabtu atau Minggu kalau memang menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk latihan bersama kan tidak masalah. Toh Mhm. tidak setiap saat, hanya kurun waktu tertentu sampai dengan, hari H Mhm. pelaksanaan dari pentas seni tersebut kayak gitu. Mhm. Iya. Ya, Terus mohon maaf sudah dikomunikasikan juga apa belum ke wali kelasnya? Menurut belum saya untuk penting, ya ngobrol iya dulu belum, gitu. mhm. Mhm. Belum pernah saya komunikasikan sama sekali, saya masih ada kayak malu-malu gitu loh, Bu. Belum pede dengan idenya saya gitu, dengan Iya, sebuah karyanya saya, jadi belum saya komunikasikan dengan baik. Baru saya japri anak-anak, saya kan kalau sama anak-anak tuh kayak lebih lega gitu loh, Bu. iya, Saya nggak ada beban menyampaikan sesuatu ke mereka, tapi kalau saya menyampaikan sesuatu ke guru mungkin takut ada yang setuju atau tidak setuju, nah itu yang saya belum siap. Makanya sampai saat ini saya belum ada komunikasi sama wali kelasnya mereka, seperti iya. itu. Kalau saran saya sih sebaiknya tetap ada komunikasi, mungkin secara lisan dulu gitu tidak apa-apa, nanti di Mhm. suatu waktulah ketika kondisinya memungkinkan diobrolkan dengan wali kelas, jadi seperti semacam pemberitahuan. Takutnya nanti ada pertanyaan dari wali murid, "Kok tanyanya tidak ke Bu Wulan?" Misalnya nih anaknya udah jam pulang tapi belum pulang gitu ya. Terus ngeceknya kan ke ini, ngeceknya ke wali kelasnya saya tidak tahu gitu, malah Mhm. bahaya lagi, nanti kena lagi. Jadi mungkin Bu Wulan memang perlu mengkomunikasikan kepada wali kelas bahwa, "Saya sedang punya kegiatan ini, rencana untuk proyek ini, melibatkan ini, Mmm. jadi mohon bantuan dari wali kelas, seandainya nanti ada saya menyita waktu mereka, tapi saya upayakan tidak menyita waktu jam Mhm. pelajaran. Tapi kalau ada kegiatan latihan berarti itu memang proyek saya, seperti itu. Mhm. Begitu nggih, Bu Wulan? Iya terima kasih Bu Yuli, jadi ini Iya, semakin siap lagi untuk mempersiapkan karyanya saya, gitu. iya. Mungkin saya Tetap perlu semangat, pasti bisa, langsung pasti ini ya Bu, ya menghubungi sukses. anak-anak yang menanyakan Iya, kesiapannya mereka ya Bu ya? iya betul, ayo optimis, pasti Mhm. bisa.
Meskipun ini proyek Iya, pertama, bismillah. tapi, saya kira juga bagus untuk pengembangan diri ke anak. Mhm, Suatu hal yang baru, mereka akan menambah pengalaman juga, seperti itu. mhm Jadi mhm, lanjutkan saja, yang penting nanti jangan lupa untuk rencananya itu bisa mhm, detail, termasuk jadwal latihan, kayak mhm. gitu. Begitu, silahkan Ya, untuk diteruskan, semangat. insya Allah semangat. Ya terima kasih Bu Yuli. Ya, ya sama-sama. Ya, Cukup ya, cukup kita pas lanjut 15 lain menit. waktu, nanti kalau masih ada beberapa hal yang memang masih harus dibicarakan, Mhm, kita bisa bicara lagi, mungkin chatting atau apa bisa di luar ini ya, iya hubungi saya saja. iya. Terima kasih Bu Yuli, hari Ya, ini saya sama-sama. mendapatkan pencerahan tambah semangat lagi untuk mempersiapkan gelar karyanya saya besok. Ya, oke. Terima kasih juga. Mhm, Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya Bu Wulan ya. iya, Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, Iya, Mbak kayaknya Wulan hari ini bagaimana sehat? sehat. Kelihatan banget hari ini kayaknya wajah Ibu fresh banget ya, Bu, ya. Fresh banget. Iya, Walaupun seharian lelah lumayan. bekerja, tapi masih kelihatan fresh. Iya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Mbak Wulan. Apa Mau tuh, Bu, minta tolong, kira-kira? mohon maaf sekali ya kemarin saya Mhm. menghubungi Mbak Wulan, pengen ngobrol-ngobrol seperti itu. Tidak mengganggu waktunya kan, Geh? Enggak, tidak ada waktu yang Mmm, diganggu. Kebetulan saya juga sudah free, sudah selesai mengajar, gitu. Jadi, mmm, saya punya waktu sekitar ya 15 menit lah untuk kita ngobrol-ngobrol. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau memang waktunya itu masih kurang panjang, nanti kita bisa mhm, ngobrol di hari berikutnya, tidak apa-apa ya mhm. Bu ya? Ya, tidak apa-apa. Ini Iya, terima kasih sekali sudah mhm. menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya Mbak Wulan. Jadi mohon maaf jika merepotkan. Iya, terima kasih Bu Yuli. Saya boleh langsung ini ya Bu ya, saya ingin Iya, boleh. menanyakan, kira-kira ini sebenarnya ada apa sih nih Bu Yuli, sampai WA saya, kira-kira ada permasalahan apa? Barangkali ada sesuatu yang bisa saya bantu, seperti Mhm. itu. Iya, saya ingin ngobrol sedikit ini loh, ada Mhm, sedikit kendala yang saya hadapi. Saya kan kalau melihat cara Bu Wulan mengajar itu kan asik sekali ya, kayaknya mhm, menyenangkan, semua anak aktif kayak gitu, semua anak fokus gitu. Oleh karena itu saya termotivasi untuk bisa belajar mhm, dari Bu Wulan, bagaimana sih cara mengendalikan peserta didik, mengkondisikan peserta didik agar mereka lebih fokus mhm, pada pelajaran. mhm, Karena terus terang di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam belajar dan mhm, mereka suka mengganggu teman-teman ketika proses pembelajaran itu ya, mhm, sedikit membuat gaduh kayak gitulah, jadi mhm. memecah konsentrasi teman-teman yang lain, seperti itu. Oh, iya baik, saya di sini bisa merasakan kegelisahannya Bu Yuli ya, Iya, apalagi ketika kita lagi belajar serius nih, lagi mhm, pembelajaran lagi asik, teman-temannya lagi mendengarkan dengan baik, tiba-tiba ada mhm. beberapa anak yang mencoba mengganggu temannya gitu ya, membuat Iya, gaduh ya Bu, pasti iya, konsentrasi kita sebagai guru aja terpecahkan nih, apalagi iya konsentrasi betul. siswa kan. Mhm, Nah, jadi Bu Yuli ini punya permasalahan tentang siswa yang susah dikendalikan nih dalam pembelajaran. iya betul. Kalau boleh tahu Bu Yuli ngajar di kelas berapa ya, Bu, ya? Saya mengajar di kelas 1. Di kelas 1, Iya, baik. Tapi sebelumnya pernah nggak sih misalnya tahun lalu atau tahun mhm, sebelumnya lagi 2 tahun ke mhm, belakang atau 3 tahun ke belakang, Bu Yuli pernah tidak misalnya pas waktu mengajar di kelas, menemukan satu kondisi kelas atau di mhm. hari apa atau di mapel apa, mereka tuh semuanya tidak ada yang gaduh,
Ya, misalnya fokus dalam pembelajaran Ibu, pernah tidak ya, Bu? Ya, pernah sih kalau di kelas-kelas Mhm, sebelumnya kayak gitu, mhm, terutama anak-anak yang besar, kelas tinggi, mhm, kalau di SD itu kan kelas 4, mhm, 5, 6 itu kan kategorinya kelas tinggi, kelas mhm, 1, 2, 3 itu kelas rendah begitu. Jika mengajar di kelas tinggi mereka memang lebih bisa dikuasai, lebih bisa mhm, fokus kayak gitu. mhm, Beda dengan kondisi anak kelas 1, 2, 3 itu gitu. Ya, ada beberapa kasus yang memang, eee, saya temui dulu pernah masuk di kelas, ada kelas yang sulit seperti itu. Tapi setelah saya mhm, memahami karakter mereka, oh ternyata ini memang harus, apa ya, harus ada yang menarik mereka kayak gitu, mhm, menarik konsentrasi mereka gitu. mhm, Kalau dulu oke, saya banyak menggunakan permainan-permainan dan juga praktek seperti itu. mhm, Tapi memang terus terang untuk yang kelas 1 sekarang ini masih agak sulit saya terapkan, karena kadang-kadang mereka pun belum paham instruksi, maunya saya apa, yang dikerjakan mmm. apa, kayak gitu. Iya betul, Bu Yuli, apalagi sekarang kan kita sudah masuk ke gennya gen alpha ya, bukan Iya, gen Z nah lagi. itu. Dari metode pembelajarannya juga sudah berganti. Mungkin yang kalau yang gen Z masih bisa mendengarkan instruksi, yang alpha tuh Iya sulit seperti itu ya, Bu, ya. iya betul. Nah, tapi kalau menurut saya sih ya, Bu, mungkin anak-anak tetap lebih sukanya kepada permainan atau game. Mmm, Kalau pernah mhm. nggak Ibu mencoba suatu permainan di kelas, mereka ternyata tidak ada yang gaduh dan semuanya mendengarkan dengan baik? Ya, beberapa kali sih saya sudah mencoba menerapkan untuk Mhm, kayak gitu dengan bermain begitu ya. Tapi ketika bermain ini terus terang memerlukan energi yang lebih dari saya. Saya harus ekstra suaranya harus teriak lebih kenceng gitu ya. heeh, Harus ya itu bagaimana caranya agar mereka itu bisa perhatiannya fokus ke saya gitu. mhm, Karena anak kecil kan jadi nggak mungkin nggak lepas kalau yang saya harus ngomong kenceng mhm, kayak gitu. Tapi itu sesudahnya saya merasa capek sekali, tenaganya habis gitu habis rasanya. ya, betul betul betul. Iya, Iya, mungkin ini mhm, terkait sebenarnya sih saya lihat nih Bu Yuli sebenarnya siap untuk melakukan permainan untuk anak-anak mencoba hal yang baru, biar mereka fokus mhm. dalam proses pembelajaran. Cuma Bu Yuli kadang habis di suara dan tenaganya, padahal kan ngajarnya Iya dari pagi sampai siang untuk anak kelas 1 iya sekarang, beda betul, sama iya. kelas 1 yang dahulu, kurikulum yang lama itu masih setengah hari, seperti itu. Mungkin Ibu Yuli butuh sedikit alat bantu agar tidak terlalu selalu berbicara, seperti itu. Jadi dengan Mmm, bantuan gambar atau mhm. mungkin disetelin musik, jadi anak-anak tahu, "Oh, musik ini mereka harus seperti apa," atau bisa mengetuk-ngetukkan meja atau suara lonceng, atau kalau saya ya Bu, saya pakainya peluit nih sebagai tanda anak-anak harus diam di kelas saya. Iya 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 ya, di lapangan sih ya Iya, kalau teriak kan yang kedengeran ya, cukup ya saya disemprit, "Wih!" ya saya menjerit-jerit pun di lapangan mereka pada cuek gitu, nggak dengar. Jadi saya harus pakai alat bantu gitu kan. Saya pakai sempritan untuk mengalihkan perhatian mereka. Oh berarti kalau sudah saya semprit nih, mereka harus kumpul, harus Mhm berbaris rapi, seperti itu untuk anak kelas tinggi loh, Bu. Saya masih mhm. menggunakan itu, apalagi mungkin kalau anak yang kelas rendah mungkin perlu ada salah satu media agar energinya Bu Yuli ini masih fresh, masih bisa terus gembira senyum di depan anak-anak seperti itu. Ya Iya iya, kira-kira udah ada gambaran belum Bu, mau pakai iya, seperti apa ini gitu medianya? pantas dicoba, insyaallah nanti saya Mhm, coba. Saya akan mencari alat bantu, pembelajaran. mhm. Mungkin saya perlu pakai yang itu enggak ya, yang kayak pakai mic gitu? Ya Kalau belum terbayang mic sih. kalau mic nanti kelas sebelah terganggu Bu, kelas 2, kelas Iya 3. betul ya, terlalu Iya, kencang malah terlalu mengganggu tetangga. kencang, tetangga, nanti ada komplain dari kelas lainnya. Mungkin kayak Kelas yang yang sebelah. lonceng-lonceng, krincing-krincing, atau Iya, Ibu bisa menggunakan seperti gambar untuk mmm, kesepakatan mereka di kelas, "Oh, gambar mhm, ini harus apa, gambar ini harus apa."
gambar yang berwarna-warni yang menarik perhatian untuk Mhm. anak-anak. Iya iya iya. Gimana nih Bu Yuli, kira-kira udah ada nggak rencana untuk ke depannya mau seperti apa nih? Udah mulai ada gambaran belum nih? Ya, terima Mhm, kasih saya sudah ada gambaran, nanti kurang lebihnya mau seperti apa ya, saya akan mhm, mencari referensi lebih banyak, mhm, kayak game-game gitu, bukan ice mhm, breaking, anak kelas 1 belum tahu ice breaking, tapi memang mhm, bagaimana mengemas materi pelajaran itu sambil bermain. Mereka akan lebih tertarik seperti itu sih, meskipun memang itu betul-betul mhm, menguras tenaga dan pikiran, karena mhm, guru SD itu kan bermain solo ya, dari pagi sampai iya, siang, ngomong sendiri betul, gitu, nonstop gitu, iya. Saya akan iya, mencoba menggali apa namanya ya, media-media mungkin dari media sosial, dari internet kayak gitu untuk mencari mhm, referensi. Ya, nanti akan saya cari referensi-referensi yang bisa mendukung dalam mhm, proses pembelajaran saya, jadi sehingga anak-anak itu bisa lebih fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain ya. Berarti ini intinya harus melibatkan semua murid ya, iya, yang harus aktif betul, semua gitu ya? betul. Iya Kalau iya. Bu Yuli sudah pernah menggunakan tepuk-tepuk tangan, bermain tepuk tangan, Iya, tepuk kalau siap, sudah kalau ya? itu udah Tapi sudah, masih kurang mempan nggih, sudah bosan iya, atau betul. bagaimana? Kalau untuk apa namanya, konsentrasi mereka awal maksudnya Mhm, persiapan pembelajaran biasanya kan memang kelas 1 itu kan hampir seperti mhm, TK gitu ya, masih menggunakan lagu-lagu, menggunakan mhm. tepuk kayak gitu. Nah, justru yang lebih sulit itu ketika sudah masuk ke materi Oh, pelajaran itu, nah mhm. yang agak ini, agak lumayan berat gitu loh, untuk tetap mereka itu bisa fokus, bisa konsentrasi, gitu. Oh ya betul. Dan Berarti ini ada kadang-kadang ada anak yang mhm, cuek loh, Bu, yang keras maksudnya kayak nggak mau mendengarkan gitu, nggak mau mengabaikan gurunya gitu loh kadang-kadang mhm, saya juga aduh, yang lain serius gitu ya, mhm. tapi anak yang 3 ini kayaknya misalnya diberi instruksi pun dia nggak mau melakukan, misalnya berdoa saja, yang lain Oh. berdoa, dianya malah gangguin, kayak gitu. Kadang-kadang begitu. Oh, seperti itu. Berarti Iya, emang kalau masuk ke namanya anak tantangan sih ya. pembelajaran sudah ada harus ada fokus nih, mereka belum Mhm, bisa fokus untuk lama seperti ya, Bu? iya betul. Iya, dari Nah itu, siang. Mungkin kalau pagi dari jam 7 sampai jam 8 masih fokus, jam 9, 10 mhm, udah agak hilang fokusnya. Nah iya ini, betul. mungkin Ibu juga bisa ngobrol kepada anak-anak yang sering buat gaduh nih, yang misalnya Mhm, menghilangkan konsentrasi teman-teman yang lain. Coba mungkin pas jam istirahat, pas mereka lagi asik bermain, mhm, tidak di jam kelas, coba ditanya, "Kamu suka pembelajaran yang seperti apa?" Seperti mmm, itu. mhm, "Kok kenapa tidak mendengarkan ini, instruksi dari ibu, kenapa sih?" Kayak gitu. Mungkin perlu sekali-sekali kita tanyakan, mungkin anak-anak umur segitu kan ada yang dirasa. Nah, mmm, untuk menyampaikannya mungkin agak sungkan, ya apa ya, bahasa Jawanya apa sih sungkan ya, rikuh ya, Bu, ya? rikuh, iya. Rikuh, Tapi nggak kalau enak kelas sama 1 belum gurunya. rikuh sih, iya, Belum ya? belum. Malah mereka tuh Mereka malah cenderung ya lugu, polos gitu, kalau ada apa-apa kan biasanya kadang mereka langsung ngomong sih, kayak langsung gitu. ngomong, "Oh, Mhm, berarti bagus nih termasuk anak yang aktif nih itu sebenarnya nih anak-anaknya Bu iya, Yuli nih aktif." Cuma mungkin terlalu aktif mereka sampai tidak bisa membatasi yang mana saatnya bermain, mana saatnya fokus. mhm, iya, Nah, berarti ini tadi dari hasil ceritanya kita, mhm, tadi saya menemukan nih rencana aksinya dari Bu Yuli, ternyata Bu Yuli sudah siap untuk mencari model pembelajaran atau mhm, pendekatan atau metode-metode untuk meningkatkan fokusnya anak-anak. iya Begitu ya Bu Yuli ya? iya, Ya sudah nanti ya, saya coba cari referensi cari yang referensi lebih lebih banyak banyak lagi. lagi. Iya. Betul, apalagi anak-anak kadang 1 kali, 2 kali melakukan sudah bosen Ibu. Nah itu, padahal, "Masa ini lagi Bu?" Kayak gitu. Iya, padahal gurunya berpikir susah payah untuk mencari yang apa, permainan terbaru atau apa yang terbaru ya Bu ya. Iya,
betul. Bahan ajar setiap hari harus ganti. Pokoknya Aduh. berbeda jadi guru zaman sekarang dengan guru zaman dulu, tantangan banget gitu. Iya. Ya, betul sekali, Bu. Tapi saya yakin tanya Bu Yuli ini sebenarnya mampu. Mampu dan bisa. Cuma mungkin ya wajar kalau kita kadang sedikit lelah ya, Bu, ya. Capek. Mhm. Mungkin Bu Yuli perlu istirahat sebentar. Iya, tarik nafas dulu, stop dulu dari ini, tarik nafas, terus kita Jadi mulai lagi. istirahat, Bu Iya. Guru ke kantor pun anak-anak kelas 1 masih ngejar-ngejar, lari, nanti ada yang berkelahi, ribut sedikit, "Bu Guru itu nakal, Bu Guru ini nakal." Cuma mau buka permen aja minta tolong Bu Guru. Iya, berarti ini masih baru semester 1 ya, Bu, ya? Iya betul, masih semester 1 Mmm. sih, betul. Oh, Semoga iya. nanti di semester 2 mereka sudah lebih mandiri, Mhm. begitu. Oh ya, mohon maaf Bu Yuli, kan ini obrolannya sangat seru sekali sebenarnya. Terus saya juga udah melihat dari Bu Yuli sudah tahu tujuannya Bu Yuli apa, Iya, kita sudah mengidentifikasi bersama dan Bu Yuli mhm, juga sudah ada rencana aksi selanjutnya yang akan diterapkan, mhm mhm. seperti itu ya, Bu, ya. Dan Bu Yuli juga sudah punya tanggung jawab nih sebenarnya yang besar banget untuk meningkatkan motivasi belajarnya anak-anak nih, biar semuanya fokus nih. Iya, Nah, saya pengen mungkin minggu selanjutnya pasti ada perubahan, ya saya pengen Bu Yuli ceritakan lagi nih sama saya gimana kira-kira ada perubahan nggak dari anak-anaknya Ibu nih yang tadi buat mhm gaduh, apa tambah mhm, berkonsentrasi atau tidak nih? Saya tunggu iya, kabarnya ya, Bu. oke. Kita bisa sharing lagi. Iya. Terima kasih sekali Bu Bulan sudah mau mendengarkan Mhm, curhatan saya, juga memberikan masukan-masukan positif. Insya Allah nanti akan saya terapkan di pembelajaran saya. Semoga nanti mhm. progresnya lebih bagus. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya masih sering menghubungi ya, minta pendapat kayak gitu ya. Enggak, Bu, saya nggak ngomong malah senang kita bisa saling berbagi. Saya juga dapat ilmu baru dari Bu Yuli, mungkin Bu Yuli juga Hmm, dapat dari saya. Kita saling lah ya, Bu, ya. Di iya. mana kan kita sama-sama tujuannya sebagai pendidik ya untuk menarik perhatian siswa tuh emang sulit ya, Bu, ya. Hmm, Betul, saya juga oke. kadang merasakan seperti itu. Ya terima kasih Bu Yulis, semoga kita ada pertemuan selanjutnya, kita berjumpa lagi. Sehat Ya, selalu, semoga ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya untuk siswa-siswanya di kelas. Saya akhiri sekian ya Bu ya, terima ya. kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih Bu Bulan. sama-sama. Selamat siang Bu Yuli. Ya, siang. Ya.